Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan beralih ke buku tema. Ya, nah kalian bisa buka buku temanya halaman 91 nanti. Oh ya, masih di buku LKS, maaf. Ibu lupa ya. Nah, masih di buku LKS kalian di halaman 91 ya. Nah, kita akan melihat tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis petunjuk teks ya. Nah, menulis teks petunjuk maksud Ibu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Petunjuk dibuat agar percobaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan urutan yang benar. Nah, jadi anak-anak, di sini maksudnya ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu ya, nah tentunya kita harus memiliki petunjuk bagaimana cara kita memulai sesuatu tersebut ya. Kemudian langkah apa saja yang harus kita lakukan agar ya sesuatu yang akan kita lakukan tadi itu berjalan dengan baik atau sesuai dengan keinginan kita. Jadi di situ kita memerlukan teks petunjuk untuk melakukan sesuatu agar nantinya hasil dari sesuatu yang kita lakukan itu baik adanya atau sesuai dengan harapan kita. Jadi anak-anak, petunjuk melakukan atau membuat sesuatu itu harus ditulis dengan jelas agar pembaca tidak mengalami kesalahan. Nah, jadi di sini ya teks petunjuk itu juga harus tulis ya dengan jelas, kemudian hurufnya juga harus jelas, kemudian agar di sini pembacanya tidak mengalami kesalahan ketika melakukan atau ketika kita mengikuti petunjuk atau arahan dari teks petunjuk yang sudah dibuat tadi, sehingga apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita buat itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita ya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah menulis teks petunjuk anak-anak. Nah, di sini masih di halaman yang sama, kalian bisa menulisnya ya, langkah-langkah apa saja ya untuk menulis teks petunjuk. Nah, di sini ada 4 langkah. Pertama ya, kita tuliskan petunjuk melakukan sesuatu secara urut atau secara berurutan ya. Nah, agar nanti tidak terjadi kesalahan ya. Jadi di sini kita harus menulis petunjuk tersebut sesuai dengan urutan ya. Tadi tidak boleh acak anak-anak. Yang kedua, tuliskan petunjuk secara rinci atau secara lebih tepat ya mengenai sasaran tersebut. Kemudian cantumkan keterangan lengkap, keterangannya secara lengkap ya. Jadi keterangan atau petunjuk-petunjuk yang ditulis di situ itu harus lengkap ya, agar nanti pembaca tidak kesusahan atau kebingungan. Kemudian hal-hal yang harus dihindari juga harus kita perhatikan di dalam membuat sebuah teks petunjuk tadi ya. Nah, itu ada di halaman 91. Nah, anak-anak perhatikan. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif ya. Nah, ini dia. Yang kelima, kita bisa gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Kemudian yang keenam, kita bisa sertakan gambar dan keterangannya. Nah, jadi anak-anak, ini adalah langkah-langkah dalam menulis teks petunjuk ya. Jadi untuk menulis teks petunjuk itu tidak sembarangan anak-anak ya. Kita harus melihat langkah-langkahnya dulu. Kita harus tahu apa saja langkah-langkahnya ya untuk membuat teks petunjuk ini atau untuk menulis teks petunjuk ini agar nantinya teks petunjuk yang kita buat itu tidak mengalami kesalahan atau tidak membuat bingung pembaca atau orang-orang yang membaca teks petunjuk yang kita berikan tadi untuk melakukan sesuatu ya. Nah, jadi anak-anak, untuk melakukan sesuatu kita tentunya memiliki atau harus melihat dulu teks petunjuk dari misalnya kita ingin memasang katakanlah misalnya orang tua kalian itu baru saja membeli sebuah kulkas baru misalnya ya. Nah, di dalam kulkas tersebut itu biasanya ada tempat-tempat untuk kita meletakkan makanan, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, daging. Nah, itu misalnya ya anak-anak, di situ kita ingin meletakkan sesuai dengan tempat dan fungsinya. Nah, tentu saja ya, di situ terdapat buku atau teks petunjuk untuk kita melakukan atau menata ya dan meletakkan
eh, tempat-tempat tersebut di dalam kulkas ya, sesuai dengan fungsinya dan tempatnya masing-masing ya. Jadi di situ sudah diberikan teks petunjuk ya, bagaimana cara kita meletakkan ya tempat-tempat tersebut agar bisa berfungsi sesuai dengan tempat dan kegunaannya ya. Jadi untuk menulis teks petunjuk itu kita harus mengetahui langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang kita beralih ke buku tema. Ya, buku tema kalian bisa buka di halaman 114. Nah, di sini kita akan belajar tentang energi matahari, ya. Nah, anak-anak, energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Nah, pagi hari, di situ ada cerita, anak-anak. Nah, pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk berolahraga. Hari ini kamu dan temanmu akan bermain di luar. Nah, anak-anak, jadi waktu di pagi hari itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita berolahraga, ya. Jadi berolahraga di waktu pagi hari itu bisa menyehatkan badan kita, kemudian bisa menambah stamina, kemudian kita juga bisa sehat, ya. Jadi misalnya anak-anak hari ini kalian ingin bermain atau misalnya ingin berolahraga di halaman rumah kalian atau tempat bermain ya, bersama dengan misalnya orang tua kalian ya, atau kakak, adik, abang, atau bahkan ada teman kalian yang berkunjung ke rumah ya. Nah, kalian bisa bermain bersama mereka di pagi hari sambil berolahraga ya. Nah, kemudian di sini anak-anak perhatikan di halaman 114, di situ ada permainan ayo lemparkan bolanya ya. Nah, di 114 kalian lihat di sini ada perlengkapan untuk bermain bola ini tadi ya. Nah, perlengkapan 2 bola besar, kemudian 2 kardus besar. Nah, kemudian setelah itu ada aturan bermain dari permainan ayo lempar bola ini tadi. Nah, peraturan yang pertama, anak-anak, kalau kalian misalnya ya sudah belajar tatap muka ya. Nah, di sini kita akan membagi kelas ya. Nah, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Kemudian setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Nah, yang ketiga, kita letakkan kardus besar di depan setiap kelompok berjarak 5 meter dari barisan paling depan. Kemudian kita bisa letakkan bola di depan masing-masing barisan tersebut. Kemudian setelah itu, saat mendengar aba-aba mulai, anggota paling depan harus mengambil bola. Jadi bola dipegang dengan kedua tangan. Yang keenam, anggota harus melompat ke depan 5 kali dan memasukkan bola ke dalam kardus. Nah, anak-anak, ini tadi contoh aturan bermain ya. Nah, aturan bermain tentang ayo lemparkan bolanya. Nah, jadi anak-anak, sebelum bermain kalian harus mengetahui dulu aturan permainan ya, dari permainan lemparkan bolanya ya. Nah, jadi sebelum bermain kalian harus tahu ya aturan-aturan bermain tersebut, agar nanti kalian tidak melakukan kesalahan ketika kalian bermain bersama dengan misalnya anggota keluarga kalian di rumah atau teman-teman kalian ya. Jadi sebelum bermain kalian harus ikuti dulu aturan permainannya ya, atau petunjuknya, agar nantinya permainan yang kalian lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan seru tentunya ya. Nah, kemudian anggota pertama mengambil bola dan meletakkan di depan anggota berikutnya. Anggota kedua melakukan hal yang sama juga ya. Nah, jadi anak-anak, ini adalah aturan bermain ayo lemparkan bolanya ya. Jadi kalian harus tahu dulu aturan bermain, baru kalian bisa memainkan permainan tersebut bersama dengan anggota keluarga atau teman-teman kalian di rumah.